Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini kita akan bercerita di sini. Kali ini kita akan bercerita di tempat ini guys. Ini di Makom Dawa. Tempat ilasannya di sini. Nanti kita cari tempat yang enak buat bercerita. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sekarang kita cerita di sini guys. Jadi ceritanya sejarah Makom Dawa ini adalah awal mula dari berdirinya sebuah pedukuhan Ketasan ya guys. Di Makom Dawa ini atau Makom Dakwah adalah tempat berundingan pembesar Cirebon seperti Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, Sinuwun Jatipurba dan Sunan Kalijaga, serta para pangeran dan pepati di kerajaan Cirebon beserta pejabat Cirebon serta beberapa prajurit Cirebon. Namun nasnya istirahatnya pengagung Cirebon di sebuah hutan yang kini dikenal Makom Dawa bocor oleh telik sandi dari Palimanan, karena waktu itu Palimanan masuk wilayah kerajaan Raja Galuh. Dengan atas perintah Sang Hyang Gempol, atas pasukan Palimanan menyerang dengan kekuatan penuh, menggempur pasukan Cirebon ya guys. Terjadilah perang yang tak terhindarkan. Perang ini disebut Perang Palagan Gunung Gundul, yang artinya belum sampai di tujuan dalam kurung Raja Galuh yang wilayah pegunungan tapi sudah diserang. Gundul itu sendiri artinya tempat perang tersebut jadi lapangan arena perang ya guys. Secara tak sengaja yang tadi hutan belantara menjadi gunung gundul. Menjadi gundul atau jadi sebuah wilayah karena dadakan jadi arena perang ya guys. Namun ajaib, tak satu pun pasukan Cirebon ada yang meninggal, hanya terluka ringan saja. Namun pasukan Palimanan hampir tewas semua ya guys, tak tersisa. Dengan itu para pembesar Cirebon menamai wilayah ini Desa Ketasan, yang artinya sesakti apapun prajurit Palimanan bisa rapuh, retak atau pecah dengan mudah. Pecah itu meninggal ya guys. Lalu mayat prajurit Palimanan diboyong pasukan Cirebon dikuburkan di wilayah Depok. Persenjataannya dikuburkan di sini ya guys, di tempat berundingannya yang dikenal Makam Dawa. Makanya zaman dulu seaslinya kuburan ini kuburan senjata ini amat panjang ya di era dulu. Sekarang mungkin mengalami penyusutan atau perubahan karena kemajuan zaman. Tak semua peninggalan situs purbakala utuh seperti dulu ya guys. Dan artinya Makom Dakwah itu dan arti dari Makom Dakwah itu sendiri, dulunya Sunan Kalijaga suka berkunjung di sini dan mensiarkan ajaran Islam lewat media wayang, sehingga masyarakat di sini suka berbondong-bondong berkumpul di sini, dan itu terbukti hingga sekarang dilestarikan, diadakannya pertunjukan wayang setiap tahunnya. Dan mengenai kayu-kayu ini, konon katanya dulunya itu di sini adalah kebun jati ya guys. Jadi jati-jati di sini itu dibabat
lalu dibuat untuk menjadi masjid di Masjid Al-Karomah Depok, dan pang-pangnya atau dahan-dahannya itu dibuat seperti ini di Patilasan ini. Konon yang mengambil kayu ini bisa diganggu ya guys oleh makhluk halus. Ini bentuk petilasannya. Tidak. Memang hanya kayak seperti itu, bukan batu ya. Tempatnya sangat estetik. Jadi jika di daerah Depok itu banyak kuburan, itu ya akibat dari perang di wilayah ini ya. Yuk kita lihat-lihat sekitar Patilasan. Kalau cerita saya kurang jelas, bisa baca di deskripsi channel YouTube saya guys. Soalnya saya mau ngomongnya masih belibet. Dan uniknya di sini itu sebelum jadi tempat perundingan, waktu masih hutan belantara, pedukuhan Cirebon baru dibangun, ada salah satu utusan dari kerajaan Pajajaran ingin ke Cirebon, diutus untuk menemui Mbah Uwu. Beliau diberi kendaraan sebuah kantong macan ya guys, tapi kantong macan itu hanya dipakai bisa untuk malam hari karena takut salah paham. Nah, seketika dalam perjalanan si yang ditugaskan tersebut itu kesiangan ya guys, sampai tidak sadar udah memasuki siang hari, jadi dia masuk ke hutan-hutan, lalu dia menempati tempat ini. Makanya tempat ini dikenal ada penghuni macan ya, beliau ngahyang di wilayah ini. Begitu tahu tempat ini jadi perundingan, beliau menjaga tempat ini karena salah satu cucu Prabu Siliwangi singgah di wilayah ini, yaitu Mbah Cirebon Pangeran Cakrabuana. Ini pohonnya gede-gede guys, pohon-pohon tua semua. Banyak tokoh-tokoh membesar di wilayah Getasan yang singgah di sini. Cuman di Getasan itu petilasan apa, kuburan kibuyutannya apa aja ya kurang tahu ya guys. Tapi ya jelasnya sejarah Getasan sih itu seperti itu. Dikuburkannya kibuyut yang ada di daerah Getasan itu ya kurang tahu, tapi ya ini cukup mewakili ya buat tempat menceritakan sejarah Getasan secara tuntas. Ini juga saya videonya pagi-pagi, baru bangun tidur langsung nge-vlog. Dari pohon mangganya lumayan gede, pohon beringinnya juga gede. Di situ pohon asem ya gede. Kalau setiap tahunnya itu di sini bisa diadain haul buyut ya, haul buyut Makom Dawa. Itu kadang-kadang cukup ramai. Makanya tetap lestari sih pertunjukan wayang, karena dikenal selain makom dakwah, di sini juga dikenal sebagai makom dakwah. Jadi tempat syiar Islam Sunan Kalijaga. Kalau ini kayaknya udah ditebang ya guys, ini udah kapuh, tua. Kita lihat seliling dari makom dakwah. Nanti selesai ini saya mau tawasulan dulu ya guys, habis nge-vlog. Ini beringin ya baru ditanam kecil. Ya cukup cerita sejarah dari saya seputar wilayah Getasan.
Kalau yang kurang jelas bisa lihat di deskripsi ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Cinarita Nusantara. Atur nuhun, semoga manfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.